Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Dan yang belum subscribe tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sangkut cuan, cuan sangkut, sangkut cuan. Pasti Anda semua dalam kondisi sangkut ya. Tapi sabar aja, tenang aja. Kita harus tetap bersyukur ya. Namanya kita hidup, diberi hidup aja. Kita masih bergandengan raga kita dengan nyawa kita, itu kita udah suatu insan yang beruntung ya. Di dunia ini banyak sekali yang sudah pada tidur terentang ke arah utara. Kalau Anda masih bisa bernapas itu Anda harus disyukuri ya. Itu aja ya. Mudah-mudahan pada semangat ya, jangan lembek kayak tempe mendoan. Kita tetap berikhtiar, tetap berusaha, tapi harus pakai ilmu, tapi harus belajar. Jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan yang ada Anda sangkut dan uangnya tidak akan kembali lagi. Terutama edukasi ini untuk pemula yang sudah dengkot ya, bodoh amat. Kasihan yang pemula yang belum tahu apa-apa, tahu-tahu masuk kripto tinggal sangkutnya aja. Masuk kripto itu nggak sembarangan ya, harus hati-hati. Di sini itu banyak jebakan Batman, banyak siluman, banyak setan ya, banyak tipu menipu, spekulasi, scammer. Anda harus hati-hati betul ya. Kalau nanti sampai Anda sembarangan, apalagi yang bisanya hanya menghina aja ya, mengledek ya, hanya bisanya untuk apa yang namanya orang bikin FOMO, ataupun yang terlalu kaku, yang terlalu namanya apa, paling menghebatkan apa daripada koin yang dia pegang. Nggak boleh begitu. Kita harus hati-hati di dalam kripto ya. Kalau saya kasih tahu ya, tolong didengerin ya, soalnya banyak sekali yang terjadi, yang orang pada edan, yang orang pada gantung diri, yang orang pada kabur gara-gara bermain kripto, nggak tahu ilmunya, nggak tahu arah juntrungannya kemana. Anda main ikut aja berbahaya. Jangan Anda main kripto itu asal-asalan karena Anda melihat temennya pada cuan, karena Anda itu ikut-ikutan teman-temannya, ataupun Anda hanya masuk karena mendengarkan orang lain pada sukses di kripto. Itu jangan seperti itu, resikonya sangat tinggi ya. Apalagi kalau Anda membeli koin-koin yang nggak jelas. Saya tidak sarankan, dan di sini Mas Bro tidak akan tanggung jawab ya. Semua Anda yang menentukan, semua tangan Anda, pikiran Anda yang menentukan mana Anda yang mau beli, apalagi yang menentukan ingin dijual Anda. Saya hanya mengedukasi, memperingatkan, memberitahu bahwa kripto itu fundamentalnya kripto A seperti ini, kripto B seperti ini. Jangan asal Anda cari cuan-cuan yang sementara, yang nantinya nggak bisa di hold jangka panjang. Saya di sini mengajarkan untuk investasi kripto yang berfundamental, yang developernya apa yang namanya berduit, yang bermodal, yang proyek-proyeknya nyata, yang dia akan danai dengan kerjasama sana sini dengan investor dunia yang bermodal, yang berduit, bukan hanya omong kosong aja. Sangat berbahaya sekali. Ini untuk contoh ya, untuk contoh kalau orang Jawa, untuk contoh ya, bahwa main kripto itu nggak sembarangan. Mas Bro tuh dulu main di Raca itu ya. Kalau nggak Anda ingin tahu, bukan Mas Bro sombong ya, itu mobil satu habis untuk di koin Raca ya, karena saya mendengar tutorial yang luar biasa, cara pembungkusannya barang busuk menjadi wangi. Itu dulu di Raca itu Mas Bro tuh masuk di harga 150, 160, 170, habis itu dibanting sampai sekarang berapa harganya, 3 rupiah, nggak akan mungkin kembali. Saya ingatkan kepada Anda ya, banyak koin-koin yang hanya masa tenarnya itu hanya sesaat ya, hanya setahun. Mending kalau setahun, 1 minggu, 3 bulan, 5 bulan. Hati-hati, kedepannya sudah nggak tenar lagi, makin hancur, makin hilang ya. Apalagi yang token micin yang tiap hari itu hampir bermunculan,
hampir bermunculan ratusan koin micin bro. Apakah Anda nggak berpikir ke situ? Itu yang bagus dan yang enggak itu banyak yang enggaknya. Anda suruh milih di antara koin 1000, koin 100, Anda milih satu yang benar, Anda nggak akan mungkin bisa. Bagaikan Anda mengambil jarum di dalam jerami. Itu cara bodohnya. Kayak ngasih tahu beginilah mas bro, itu cengengesan. Kadang-kadang kalau bicara serius belum ada 5 menit ya pinginnya ketawa aja ya. Tapi ketawa di sini bukan ketawa orang gila, lain. Kalau orang gila itu ketawa tapi matanya itu pandangannya nanar. Tahu nggak nanar? Kosong, pandangannya nggak tahu kemana. Kalau mas bro pandangannya selalu serius kalau yang masalah itu. Apalagi mas bro ini bercanda, pikirannya aja, Anda jangan ngeres ya. Ini saya kasih tahu lagi, saya ulangi, harus cari koin-koin yang berfundamental, harus koin-koin yang bagus ya. Jangan sampai Anda salah beli koin, apalagi ikut-ikutan teman yang belum tahu apa-apa, Anda tiba-tiba terjun di kripto. Anda sama saja Anda setor uang kepada syaitan, setor uang kepada siluman. Betul, ini banyak orang nangis di pojokan. Jangan lihat cuan-cuannya aja, banyak orang yang menderita karena kripto ya. Banyak sekali yang tertipu ya. Kalau Anda ingin masuk ya, saran saya nggak usah lihat harga apapun, berapapun Anda uang yang Anda punya, kekuatannya beli dikit cerit ya masuk BTC, kekuatannya beli cerit ya masuk ke ETH, masuk BNB, masuk SRP, Cardano, Solana, Polygon, Polkadot. Banyak sekali koin-koin yang bagus, nggak usah gambling ya. Di saat nanti hancur, di saat bear market seperti ini, waktunya masuk di koin-koin yang bagus. Nanti ketika next bulan yang akan datang, tahun 2024, tahun 2025, maka koin itu akan terbang, akan keluar dari kandangnya, bagaikan burung akan berterbangan ke langit angkasa yang menjadikan Anda cuan, begitu ya. Jadi sangat berbahaya lagi juga Anda nanti ya. Sabar sama mas bro, kalau sudah pada cuan ya, kalau sudah pada ngerti, fundamentalnya sudah Anda jaga ya, pola pikirnya sudah dirubah, psikisnya sudah baik. Nanti belajar TA di sini, technical analysis. Kalau nggak belajar technical analysis, bagaimana Anda bisa menentukan titik beli dan titik jual untuk scalping maupun swing? Karena dalam scalping ataupun swing membutuhkan TA, dan market pasar itu sangat berubah-ubah. Anda harus siap rugi ketika Anda trading, siap cut loss, siap cuan, siap stop loss, macam-macam sekali, banyak sekali. Makanya untuk yang awal-awal, untuk yang pemula-pemula, di sini saya ajarkan untuk membeli koin-koin yang berfundamental. Saya sebutkan bolak-balik kayak di situ. Itu ETH dan tetek bengeknya yang di bawahnya, yang di atasnya BTC, itu supaya uang Anda itu selamat. Kalau Anda salah masuk, ditunggu beberapa tahun ke depan pasti akan kembali ke ATH. Tapi kalau Anda beli koin-koin yang nggak jelas, boro-boro Anda akan ke ATH, mungkin beberapa bulan ke depan koin itu sudah ditendang dari CMC, Anda tambah lari-lari lagi, Anda malah loncat-loncatnya sudah nggak karuan, nggak pakai celana. Bagaimana? Ini bener saya katakan ya, nggak goroan, nggak bohongan ya. Banyak sekali scammer yang tipu menipu. Mending Anda beli yang top CMC yang bagus-bagus, nggak usah berhayal yang tinggi-tinggi. Koin micin itu kan ini mas bro, modalnya kecil ya, juga bikin kaya, cuannya gede-gede. Emang betul, tidak salah yang apa Anda sampaikan. Akan tetapi itu untuk scalpingan harus belajar technical analysis dulu. Kalau nggak scalpingan, itu Anda di hold jangka panjang, koin itu akan musnah jadi abu. Yaitu orang-orang yang scalpingan jarak dekat
masyarakat itu pun ya resikonya tinggi. Kalau Anda salah masuk, Anda akan dibanting harganya dan kemungkinan besar tidak akan kembali lagi uang Anda. Anda harus siap nangis ya, dikasih tahu cengar-cengir, maaf bercanda, ntar dibilang Mas Bro ngomongnya kenceng, padahal saya ngomong seperti ini itu karena apa? Demi kalian, rasa sosial saya. Sebetulnya sih males ngomong-ngomong seperti ini, tapi karena kalian saya kasihan ya, sesama orang kita harus kasihan. Banyak sekali orang yang nggak punya perasaan ya, banyak sekali, tapi juga masih ada yang punya perasaan. Mas Bro ini punya perasaan kepada Anda ya, saya katakan seperti itu. Buat apa ya saya nggak mencari uang di YouTube? Enggak, di YouTube apa sih yang dicari? Yang dicari saya apa sih? Yang dicari ya ilmu bermanfaat untuk Anda semua. Karena ketika saya nanti sudah kok itu masih mengalir pahalanya bro ya. Hidup itu cuma sekali, kita harus bersyukur, harus berhati-hati, waspada ya. Banyak sekali ya, kita kasihan tetangga-tetangga, anak-anak muda yang main kripto pada gagal ya, pada nangis, akhirnya nggak tahu invest, balas dendam karena jengkelnya sama kripto. Yang saya amati, yang saya lihat itu sekarang anak-anak mudanya banyak yang tinggalkan kripto. Mending kalau tinggalkan kripto dia jadi lebih baik ya, tambah soleh, rajin ke musola ataupun masjid ya, jadi kerja keras, itu mending. Sekarang yang saya lihat yang putus asa di kripto kemudian keluar dari kripto itu malah mainnya itu judi online. Ini kan nggak karuan lagi ya, malah bermain itu ya. Makanya saya katakan kepada Anda ya, harus hati-hati. Itu yang judi online yang kayak gitu itu ternyata yang apa itu namanya, saya nggak mengenal itu nggak taunya itu lebih mengerikan lagi. Banyak yang orang kabur ya gara-gara punya utang besar sama tetangganya karena ya bermain judi online itu. Masih mending kita berinvestasi di kripto hanya dengan kesabaran, dengan cari-cari koin-koin yang bagus. Contoh lagi, keraja lagi. Jadi kalau orang yang bermodal ya, investornya akan masuk juga banyak, juga yang namanya developernya yang bermodal yang sudah ternama ataupun modalnya sudah kuat seperti CZ Binance, itu kita bisa masuk ke koin-koinnya seperti CoinCake, BNB. Saya jelaskan berkali-kali di situ, Trust Wallet ya. Kenapa? Itu dia penghasilannya sudah banyak. Untuk mempertahankan daripada investor dia akan memberikan keuntungan juga bagi investnya, bagi investornya ya. GZ itu kan investornya yang sudah dikenal banyak seperti Elon salah satunya ya, maka dia akan memberikan juga keuntungan di situ ya. Ini contoh ya, Raja umpamanya ya, keuangannya nggak ada, developernya nggak ada duit ya, bagaimana harganya mau ngepam ya, holdernya malah pada TP, project-projectnya nggak jalan, nggak ada yang membiayai, nggak ada investor yang masuk ya. Ketika kita masuk, yang ada ya dilibas sama dia, uangnya diambil ya, boro-boro harganya akan terbang tinggi. Karena yang bikin terbang tinggi harga itu ya keuangan yang masuk, salah satunya holder kita yang recehan ini dan investor besar ya. Kalau kita masuk koin yang devnya kere ya, kita uangnya diambilin melulu ya kan gitu. Tapi kalau seperti GZ Binance ya, seperti yang ada di ETH, jelas jaringan ETH paling laris ya, laku ya, fee-nya mahal, isinya di situ para apa namanya cukong-cukong, para well-well besar, uangnya kumpul di situ dengan jaringan Polygon, dengan jaringan Arbitrum yang laku. Ketika kita beli di ETH, jelas ya nanti akan diberikan keuntungan dari situ. Seperti kita beli BNB, karena BNB itu bukan hanya jual mimpi, memang apa namanya exchange-nya sudah terbesar, menghasilkan berapa per detik uangnya untuk meliquid uang-uang Anda yang main lepret ya. Juga ada Trust Wallet-nya ya, juga ada yang namanya CoinCake-nya, berlapis-lapis sudah kuat itu loh. Tapi kalau Anda beli koin yang
belum punya apa-apa, hanya jual mimpi ya, hanya pom-poman. Kita mau mengharapkan apa? Ibaratnya kita mau bekerja dengan perusahaan yang mau bangkrut, apa yang kita harapkan? Itu cara gobloknya kan seperti itu ya. Oke ya, ini sedikit saya akan membahas request dari subscriber yang kemarin minta dibahas apa yang namanya token koin VRA ini, Veracity. Begini ya, yang pernah beli Veracity di tahun lalu ya, kita harap bersabar, ditunggu sampai nanti halving BTC. Anda kalau sudah halving BTC cuan, Anda segera di TP ya, walaupun berapapun untungnya di TP. Yang takutnya yang namanya koin-koin itu kebiasaannya masa tenarnya akan berganti lagi, ganti yang baru lagi, makanya kita harus bergeser ke koin yang baru lagi, yang lagi tenarnya baru mulai. Tapi kalau PRA ini nggak usah khawatir, yang sudah-sudah itu waktu bear market tahun 2021 aja dia masih bertahan, dan ini salah satu koin yang dipom-pom sama Indodax ya, sama cukang-cukang Indodax ya. Jadi di sini ada Veracity kalau yang mau masuk di Indodax, sama Hot ya, Holo ya, Holo. Terus yang satunya itu Dep ya, itu koin-koin yang biasa setiap halving BTC itu ada gilirannya untuk dimainkan, diterbang-terbangkan harganya ya. Diinget-inget ya, yang nomor satu saya harap Anda masuk di Holo, Hot ya. Yang keduanya di apa namanya itu koin Dev coin itu bagus ya, di Indodax Dev coin sama VRA ini ya. Tapi dengan catatan masuknya kondisi turun kayak sekarang ini, kondisi turun ini waktunya ambil yang tempo hari sudah ngambil di atas ya, saya sarankan untuk menunggu di saat halving. Anda jangan cut loss ya, sayang ya, soalnya koin-koin ini biasanya kembali lagi dimainkan. Ini enggak ada alasan lagi untuk token micin ya, bahwa koin-koin yang punya fundamental, yang masih ada harapan cuan, bukannya rakul di masa saat bear market aja masih bertahan ya. Ini maksudnya di apa namanya Veracity, harganya masih di bawah 100 perak. Di Hot, Dep ya, jelas ya, saya paham ya. Hanya itu yang saya sampaikan untuk Veracity ya, karena ini videonya juga sudah panjang ya. Jadi hanya itu untuk video yang kedua ini ya, saya memberikan penjelasan pengarahan supaya Anda ngerti, terutama bagi yang pemula-pemula supaya nggak kacau ya. Di sini udah jelas ya, saya sampaikan banyak sekali. Kalau yang punya Arbitrum, Algorand, Phantom nggak masalah, nanti pas next bulan akan dimainkan naik tinggi. Tapi kalau untuk yang di apa namanya koin micin, kita gambling aja, jangan banyak berharap ya. Kalau nanti jadi RP1 seperti Pris ya, hitung-hitung kita kejutan dapat uang nomplok ya, seperti BBDG ataupun Shiba yang sudah saya katakan berkali-kali bahwa 1% keberhasilan dan 99% ya kegagalan. Jadi kalau yang uangnya receh kan bisa di sini masuk ya, yang murah-murah kan banyak ya. Ada Habar punya orang kuat daripada institusi di AS, nggak mungkin akan ditenda, akan diserang XIC, makanya bisa masuk ke Habar, XLM ya, itu yang uangnya kecil. Jadi banyak sekali rezeki masing-masing, banyak koin yang perlu Anda tentukan sendiri. Di sini saya hanya menuntun, memberikan pandangan, saya larikan ke koin-koin yang bagus. Kronos ya, CRO ya, punya usaha crypto.com Singapura. Jadi jelas. Nah kalau Anda masuk ke token CPP, yang mau diharapkan apa? Kan seperti itu. Untuk jangka panjangnya yang penting, walaupun sekarang naik, yang namanya pancingan di pom-pom agar Anda masuk di tempat yang harganya yang tinggi ya. Ini jelas XLM ya, adiknya daripada XRP yang sudah nyata ya, teknologinya bukan nanti-nanti, sekarang sudah mulai diadopsi seluruh perbankan di dunia ya. Kalau Tron saya bilang nggak usah, ini yang punya BTT yang kemarin migrasi itu, yang BTT juga melempem ya, Tron juga melempem, paling-paling ya 900, 1000, 900, 1000, turun lagi 700, 800, paling-paling di situ. Anda masih mending di Polygon ini ya, Solana, Polkadot, udah jelas saya katakan berkali-kali. SRP yang namanya
di sini itu market cap gede itu ini adalah ya wacana, bukti nyata. Kalau orang yang nggak ngerti bukti nyata, ini berarti orang yang banyak yang masuk di sini berarti terpercaya. Kalau uang banyak yang masuk ke sini, investor banyak yang masuk ke sini, artinya apa? Ini terpercaya, tingkat keamanannya terjamin daripada koin-koin yang lain yang namanya kita itu asal masuk ketika ada tutorial yang ngebul-ngebul. Para pelaku pasar dunia, para investor dunia ketika mau masuk ya untuk diinvestkan uangnya itu dengan riset ya, risetnya pun bukan dia riset sendiri, jasa riset yang mahal-mahal tuh banyak, dia riset betul-betul nggak sembarangan baru dia akan investkan kekayaannya di situ ya. Paham ya? Yang saya terangkan ini mungkin udah cukup melelahkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda ya. Yang baiknya Anda ambil, yang buruknya Anda buang. Yang namanya Mas Bro mohon maaf ya, banyak kesalahan, kadang ngomongnya kelepotan, kadang ngomongnya nggak sopan, kadang jorok, itu semua hanya bumbu-bumbu aja supaya kita nggak tegang. Kalau kita selalu tegang di kripto, sudah sangkut, tegang lagi, nggak ada guyonan, nggak ada bumbu-bumbu, kita akan semakin stres ya, akan semakin pusing ya, akan begitu ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua, subscriberku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mas Bro nggak sempurna ya, yang sempurna hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dari Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.